barang siapa yang ngaku beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata yang baik atau dia diam. Tapi ada yang lain, bahkan disebutkan tempat yang seharusnya kita berbicara tapi kita diam, itu seperti syaitanu akhras. Jadi ibarat setan yang tuli, yang bisu, nggak bisa ngomong-ngomong. Seharusnya dia harus berkata, tapi dia nggak mau berkata. Makanya ada pepatah dalam Arab tuh, likulli maqamin maqal. Setiap tempat ada perkataannya. Walikulli maqalin maqam, dan setiap perkataan ada tempatnya. Kemudian kita harus tahu, zaman sekarang kan kalau nggak ngomong kayaknya nggak batin. Betul. Harus ngomong. Iya. Nah, jadi bagaimana kita lihat kita punya kapasitas nggak ngomong perkara tersebut. Tapi kan di dunia digital ini kita bisa jadi siapa aja nih Ustaz. Kayak ada yang punya second account, atau ada sampai 3 akun gitu kan. Satu untuk stalking siapa, satu untuk all shop mungkin, satu untuk yang jadi apa ya, branding untuk sekarang ini kayak yang bagus-bagusnya. Ada kata-kata gini, jangan kamu komen, nge-like, nge-share, kecuali perkara tersebut betul-betul membuat kamu bangga kalau dinampakkan di hari kiamat nanti. Furkan Plus. Assalamualaikum Furkaners, halo, gimana kabarnya? Semoga sehat selalu dimanapun kamu berada. Selamat datang di podcast kali ini, di episode kali ini kita bakal ngebahas tema yang dekat banget, fenomenanya di mana-mana, apalagi di dunia digital sekarang ini, dekat dengan kehidupan sehari-hari. Kita bakal ngebahas filter lisan, filter jari, menjaga ucapan di media sosial. Nah, Rasulullah SAW pernah bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah berkata baik atau diam. Hadis ini biasanya ya kita pahami untuk ucapan lisan, tapi di era digital, ketikan itu bisa dalam tanda petik juga omongan. Kali ini kita bersama dengan Ustadz Khairul Rafiki LCMA yang akan ngebahas tentang fenomena di dunia digital untuk menjaga lisan jari kamu juga. Gimana kabarnya Ustadz hari ini? Alhamdulillah baik, sehat. Alhamdulillah. Gimana Banda Aceh? Suasana masih berantakan ya? Maksudnya cuacanya. Khair insyaallah. Cuacanya kan nggak menentu. Betul. Hari ini panas. Betul. Besoknya hujan. Ya. Hari yang ini penting suasana hatinya dijaga. Nah, itu. Itu sih sebenarnya yang paling penting ya, karena cuaca nggak nentu, hati juga harus nggak boleh nggak nentu. betul. Kita tahu Ustadz, kalau sekarang ini kan dunia digital sebenarnya udah dari puluhan tahun yang lalu udah dihimbau oleh orang-orang yang paham, pakar, kalau dunia digital itu jadi suatu hal yang masif ke depannya. Mulai dari film mungkin udah dikasih tahu ya, dari buku, dari berita, dari lagu ya. Bahayanya sosial media sekarang ini yang manfaatnya juga banyak juga sih Ustadz. Nah, kita tahu perubahan habit orang yang dulu ngomong nih, ya kan? Kalau dulu jumpa gitu. Kalau sama bapaknya ada di balai, di warung kopi. Kita ngomong tak apa kopi sikan ya. Kita ngomong 3 jam. Kalau sama ibu-ibunya mungkin lagi nyapu gitu kan. Jadi perubahan habit ini udah berubah ke digital. Kalau dari Ustadz sendiri sih, kita ngelihat ini fenomena berubah nih. Tapi sebuah habit yang berubah itu tidak merubah segalanya dari ucapan kita, dari ketikan kita mungkin dalam tanda petik ini ya. Itu punya pengaruh besar dalam kehidupan kita nggak Ustadz? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Memang apa yang disampaikan tadi memang fenomena yang sekarang terjadi. Perubahan tersebut pasti nggak mungkin kita nolak perubahan, nggak mungkin. Kalau memang dulu kita harus jumpa orang, ngobrol. Kalau sekarang dalam keadaan sendiri pun kita bisa ngobrol. Iya benar. Kalau dulu ngibahin orang, kalau nggak ada kawan, nggak mungkin bisa. Iya. Cari mangsa dulu nih, ketemu kawan, ketemu ini baru bisa. Tapi zaman sekarang memang zaman yang perkembangannya sangat luar biasa masif. Semua orang pun bisa berbicara dalam keadaan sendiri atau rame-rame. Maka betul-betul kita harus punya filter nih. Harus punya di diri kita ini ya sesuatu yang bisa kita gunakan untuk jangan sampai
keburukan-keburukan pun nggak bisa kita saring. Jadi penting betul dalam membahas yaitu tentang filter lisan ini. Ini karena memang di dunia digital sekarang. Betul. Ibaratnya itu pisau bermata dua. Pisau bermata dua. Kalau kita nggak gunakan dengan baik, dia akan bisa menyayat, membunuh kita. Seperti itu. Nah, karena banyaknya fenomena di sosial media, Ustaz pernah mengalami nggak kena langsung atau dikata-katain? Kan netizen itu kan lumayan ya. Memang ya semua orang pasti ya pernah merasakan. Jadi jangankan kita, zaman Nabi saja itu Allah pernah sebutkan di dalam Quran, sesungguhnya kami tahu wahai Muhammad annahu yadhiqu sadruka bima yaqul. Hatimu betul-betul terasa, betul-betul sempit atas apa yang mereka katakan kepada wahai Muhammad. Tapi yang bela langsung Allah. Kita kalau nggak punya kekuatan mental yang kuat, itu pengaruh betul. Makanya disebutkan lisan ini kalau kita nggak jaga, itu dapat memberikan kerusakan yang betul-betul luar biasa. Bahkan dalam hadis lain pernah disebutkan, setiap pagi itu seluruh anggota tubuh kita ngingatin lisan. Apa katanya? Fa in istaqamta istaqamna, ittaqillaha fina, wahai lisan, bertakwalah, takutlah kamu kepada Allah untuk keselamatan kami. Kalau kamu selamat, kami selamat. Tapi kalau kamu nggak pas, rusak, kami yang dapat akibatnya. Jadi gara-gara lisan nih, gara-gara lisan. Karena nggak ada satupun keburukan yang nggak bisa dilakukan oleh lisan. Orang bunuh dengan tangan, dengan lisan pun bisa membunuh. Benar. Orang ribut, perang, bisa gara-gara lisan. Semuanya bisa terjadi gara-gara lisan. Bahkan apalagi zaman sekarang, bukan hanya lisan kita saja, lisan digital pun perlu dijaga. Ya kemarin di Nepal misalnya. Iya. Itu kan gara-gara digital, gara-gara lisan digital. Iya. Jadi perlu kita bijak dalam menggunakannya, gitu. Nah, kalau tadi kita udah ada aware kalau lisan itu bisa kemana-mana, bisa berbahaya juga bisa bermanfaat buat kita. Seluruh anggota tubuh ngingatin gitu. Sekarang tambah berarti jari. Tambah jari ini tolong ya. Aman-aman nih masih pagi nih, tolong jangan aneh-aneh gitu ya. Karena dari yang dulu mungkin kita telat sedikit ya untuk dunia digital ya dibanding negara-negara lain yang perkembangannya tuh pelan-pelan, tapi kita nge-spike langsung langsung tinggi. Internet masuk kita langsung kagok ini apa, kita Facebook baru tahu ini apa gitu. Apa itu juga jadi pengaruh buat kita juga sehari-hari, Ustaz? Pengaruh. Literasi digital itu penting. Sangat penting. Kalau kita nggak paham, sama seperti orang nggak paham menggunakan lisan. Jadi orang nggak pernah mikir ketika ngomong, sama sekarang orang gunakan jempol tapi nggak pernah mikir. Jadi asal nih komen, asal ini apalah dia lakukan dengan jempolnya tuh. Akhirnya apa yang terjadi? Nyesal, ujung-ujungnya nyesal. Kalau dihapus pun malaikat udah catat. Iya. Jadi tetap ada perkara-perkara yang sawabit, yang memang nggak boleh berubah dia. Ada perkara-perkara mutaghayyirat yang memang berubah seiring berkembangnya zaman. Jujur, santun, baik, itu memang perkara yang nggak boleh berubah. Dari zaman dulu sampai sekarang, ia menggunakan media sosial atau dengan lisan, itu pun harus jujur, harus santun, harus baik. Itu perkara yang nggak boleh berubah. Tapi ada perkara yang berubah. Mungkin cara, mungkin medianya itu berubah terus. Tapi tetap yang dasarnya itu tetap nggak boleh berubah. Itulah akhlak. Gitu. Jadi mau gimana pun kita sekaget apapun tetap harus pondasinya tuh harus kuat. Pondasinya itu dibangun ya dari akhlak tadi. Benar. Harus punya filter lah. Teringat ya zaman-zaman dulu kalau ke warnet buka Facebook ya kan. Ada aja yang kita chat, ada aja yang kita komen, ada sembarangan lah ya. Pakai nama palsu lagi. Kalau belum ada jejak nama kita kayaknya kurang gitu. Iya, kayak kurang. Hari ini belum update status ya kan? Harus ada update status. Jadi memang perubahan habit di sosial media nih apakah bisa mencerminkan kita di real life juga, Ustaz? Ya, ada pepatah Arab ini. Siratul mar'i tunabbi'uhum an sarirati. Tingkah laku seseorang, gerak-gerik seseorang, semua sikap perilaku seseorang dari tubuhnya, perkataannya, itu secara tidak langsung memberitahukan kita siapa dia. Walaupun sebaik apapun dia tutup dirinya,
tetap kehidupan 24 jamnya itu mencerminkan dia itu siapa. Makanya jangan kita kira apa rahasia yang kita sembunyikan dengan sikap atau perilaku yang setiap hari kita lakukan itu nggak pernah ada sambung, ada korelasinya. Maka secara tanpa kita sadari, gerak-gerik kita ya memberitahukan semua rahasia-rahasia kita. Maka jejak digital kita atau jejak yang nampak kita ini itu betul-betul mencerminkan siapa kita sebenarnya. Makanya kalau orang yang betul-betul waspada, betul-betul memperhatikan, itu sebenarnya dia bisa tahu gimana orang ini sebenarnya. Itu dari tutur katanya, dari bagaimana dia berinteraksi dengan orang-orang, itu susah dibohongin. Karena asli seseorang itu pasti akan nampak. Nggak mungkin tertutup terus, nggak mungkin. Terutama ketika marah sama ketika senang. Nah, itu kalau ketika marah, ketika senang, nampak bagaimana keadaan orang tersebut. Seperti itu. Nah, tadi juga nyebutin kalau di dunia digital itu bisa ada korelasi dengan real life. Tapi kan di dunia digital ini kita bisa jadi siapa aja nih Ustaz. Kayak ada yang punya second account, atau ada sampai 3 akun gitu kan. Satu untuk stalking siapa, satu untuk all shop mungkin, satu untuk yang jadi branding untuk sekarang ini kayak yang bagus-bagusnya. Itu gimana Ustaz? Karena tiap orang punya ada 2 mungkin, atau nggak semua 2, ada yang punya 1 juga gitu. Ya aman-aman saja sih, boleh-boleh saja sih selama ya perkara pondasi tadi nggak berubah. Dia tetap menggunakannya dengan bijak, dengan etika, dia punya literasi, tahu bagaimana menggunakannya. Silakan saja. Tapi yang jangan menggunakan perkara itu semuanya, akun-akun itu untuk membuat kerusakan, untuk buat macam-macam lah. Karena orang dengan satu dirinya bisa buat propaganda yang luar biasa dengan alat-alat digital yang dia punya. Maka silahkan, nggak apa-apa. Tapi dengan syarat perkara pondasinya tadi itu jangan sampai melenceng. Ya. Mau jualan kan nggak pernah dilarang. Betul. Kemudian ya mau apa yang dilakukan selama dia tidak memberikan kerugian kepada orang lain dan betul-betul bisa menyelamatkan dirinya dari semua apa-apa yang buruk lah. Nah, tadi juga sosial media ada second account. Nah, kita tahu ada juga nih, ini fenomena di anak-anak muda sekarang nih Ustaz. Kayak tampilan luarnya seperti ini, biasa-biasa aja, baik sama orang tua, sama dosen, sama kenalan dan lain-lain, dia royal. Tapi dia punya second account yang bisa dibilang kalau kita bilang kayak lebih bertentangan, langsung berbalik semuanya 180 ya. Bahkan di bionya ditulis only God can judge me gitu. Cuman Tuhan yang bisa hakimi saya gitu. Berasa kalau kehidupan dia yang dialami di real life itu cuma palsunya aja. Yang benarnya menurut dia adalah second account nih. Itu fenomena yang kita lihat sekarang ini anak-anak muda itu, apakah bijak di bersosial media atau memang dia ingin ngelampiasin sesuatu hal yang pengen dia lampiasin? Itulah makanya di dalam hadis itu Allah nggak pernah lihat bagaimana rupa seseorang. Nggak pernah lihat bagaimana dia ganteng atau enggaknya. Yang dia lihat betul-betul bagaimana keadaan hatinya. Jadi hati inilah yang betul-betul sebenarnya harus mengatur semua anggota tubuh yang ada. Jadi bagaimana kan hidup dengan kepalsuan tuh namanya. Jadi ya karena memang zaman kita sekarang zaman tipu-tipu kalau istilahnya. Jadi untuk bisa dikatakan alim, bisa dikatakan soleh, jauh dulu dengan sekarang. Kalau dulu seseorang pengen dikatakan alim, itu berat prosesnya. Harus ke pesantren dulu, belajar dulu, gurunya betul-betul mengakui dia murid. Kemudian sampai kalau dia ngasih ilmu atau ngasih pelajaran, ditanya siapa dia tuh? Gurunya siapa? Tapi zaman sekarang cukup dengan update status. Update status seminggu, kemudian ngaji terus, itu jumpa kawan, Kamalim. Jadi berubah langsung. Makanya zaman sekarang nih hati-hati dengan zaman tipu-tipu tadi. Makanya penting kita harus betul-betul bijak dalam menggunakan dan ya apapun yang kita lakukan dalam interaksi media kita. Harus betul-betul bijak. Ngelihat orang, jangan sampai ngelihat, kalau ada istilah orang Aceh lihat betul-betul sampai nampak. Jangan sampai kita lihat secara luarnya saja, tapi kita nggak tahu bagaimana kepribadian daripada orang tersebut. Itu.
Nah, kalau kita lebih mementingkan atau memikir kayak gini, di sosial media nih udah ribut semua nih, kita diem aja, itu udah termasuk dalam hal yang baik nggak, Ustaz? Kalau kita ngeliat nih ada sesuatu yang nggak beres di sosial media, kita pengguna sosial media juga, tapi ngeliatnya kita diem aja lah, itu dalam bentuk sesuatu hal yang kita sikapi secara bijak atau memang part of ibadah gitu, karena kan lebih baik diem tadi katanya. Ya. Memang hadis yang tadi disebutkan tadi yang diriwayatkan sama Abu Hurairah, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang ngaku beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata yang baik atau dia diam. Para ulama bahas lebar nih perkara ini. Berkata yang baik memang udah kita dituntut. Tapi kalau kita nggak mampu untuk berkata yang baik, maka kita diam. Tapi ada yang lain, bahkan disebutkan tempat yang seharusnya kita berbicara tapi kita diam, itu seperti syaitanu akhras. Jadi ibarat setan yang tuli, yang bisu, nggak bisa ngomong-ngomong. Seharusnya dia harus berkata, tapi dia nggak mau berkata. Makanya ada pepatah dalam Arab tuh, likulli maqamin maqal. Setiap tempat ada perkataannya. Walikulli maqalin maqam, dan setiap perkataan ada tempatnya. Jadi jangan sampai kita salah. Tempat yang harus kita ngomong, ya kita ngomong. Tempat yang harus kita diam, maka hendaklah kita diam. Kemudian kita harus tahu, zaman sekarang kan kalau nggak ngomong kayaknya nggak paten. Betul. Nggak mantap. Harus ngomong. Jadi bagaimana kita lihat, kita punya kapasitas nggak ngomong perkara tersebut. Ya kita cek, ini perkataan saya betul-betul memiliki feedback yang baik nggak? Jangan sampai di situ ada ahlinya. Kita nggak, memang lebih baik kita diam di situ. Tapi ketika tempat yang memang kita harus berbicara, maka jangan diam. Ngomong. Gitu. Iya. Berarti kalau kita ingin berbicara itu apakah harus kita nih sebagai orang biasa nih, hanya netizen biasa di sosial media, sewajib apakah kita harus berbicara di ladang yang memang kita harus berbicara? Ya, kita lihatlah kemampuan, kapabilitas kita, kita cocok enggak. Ada kata-kata gini, jangan kamu komen, nge-like, nge-share, kecuali perkara tersebut betul-betul membuat kamu bangga kalau dinampakkan di hari kiamat nanti. Kalau memang kamu malu nanti kalau dinampakkan, maka jangan. Nge-like apapun, itu kira-kira nanti kalau di hari kiamat, ini ada gambar nih, ini ada status nih, kamu nge-like, disaksikan oleh semua orang, kira-kira malu nggak? Kalau malu jangan nge-like. Kira-kira yang kita share, itu kira-kira nanti kalau dinampakkan di hadapan orang semuanya, kita malu nggak? Kalau memang malu jangan. Kalau nggak malu silahkan. Kalau memang perkara komentar tadi betul-betul bangga kita nanti, maka silahkan. Tapi kalau buat kita malu, jangan. Karena memang di hari kiamat, kalau di dalam Al-Quran, yauma idzin tu'radun la takhfa minkum khafiyah, hari tersebut betul-betul dinampakkan segamblang-gamblangnya. Kalau sekarang kita bisa nge-like dengan secret account kita, kita bisa buat orang yang nggak dikenal kita, anonim kita, kita nge-like, kita share, kita komen, tapi di akhirat dinampakkan siapa itu. Kira-kira malu nggak? Kalau memang malu, jangan lakukan. Itu sebenarnya ada pada diri kita sendiri. Kalau seandainya dinampakkan, bagaimana keadaan kita? Jadi seperti itu filter dari pribadi sendiri. Gitu. Jadi memang harus ada filter sendiri ya. Nggak bisa lepas gitu. Ustaz. Tadi juga kita ngelihat ada sesuatu di fenomena sosial media belakangan ini, influencer sih lebih tepatnya. Bukan hanya influencer, orang-orang biasa juga sekarang sudah mulai merasa pakar dalam suatu bidang. Tam pernah ngedengar kalau nggak di dalam pakarnya sendiri itu maka akan ada timbul kerusakan. Nah, di sosial media ini kan jadi suatu hal yang bebas ya. Semua orang bisa ngomong, semua orang bisa berpendapat. Apakah kepakaran itu menjadi faktor juga nih di sosial media, jadi fenomena yang bisa dibilang kayak agak sedikit berantakan untuk mengemukakan pendapatnya? Ya, memang betul sebagaimana disebutkan tadi, apabila suatu perkara diberikan kepada yang bukan ahlinya,
maka kerusakan yang akan didapat. Bahkan di dalam hadis yang lain Rasulullah pernah menyebutkan juga di antara tanda hari kiamat yaitu apa? Diangkatnya ilmu. Kemudian sahabat tanya, gimana diangkat ilmu? Apakah diwafatkan para ulama? Bukan dengan cara bukan dengan cara dihilangkan ilmu, tapi dengan cara diwafatkan ulama, sehingga orang-orang alim ini udah nggak ada. Orang-orang ngambil orang-orang yang lain yang sebenarnya nggak punya kepakaran dalam bidangnya untuk dijadikan sebagai rujukan. Ketika mereka ditanya, apa yang terjadi? Sesat dan menyesatkan. Jadi ribut. Jadi bagaimana tetap kebebasan itu nggak selalu bebas. Ada pepatah gini, hurriyatul mar'i mahdudatun bihurriyatil ghairihi. Kebebasan seseorang sebenarnya dibatasi oleh kebebasan orang lain. Oke. Nah, ini saya bebas misalnya, sebebas-bebasnya enggak gitu juga. Kalau bebas saya boleh pukul Anda, dia pun punya kebebasan untuk mukul kita. Maka ada batasan daripada setiap kebebasan tadi. Jadi enggak semua orang itu sebenarnya kalau dia pikir dia boleh berhak ngomong apa saja, enggak. Semuanya harus diatur. Untuk apa? Supaya enggak terjadi kerusakan tadi. Makanya harus ada filter. Semuanya harus filter. Ya, enggak bebas sebebas-bebasnya sebagaimana yang digaungkan oleh orang-orang. Gimana jadi dunia kalau semua orang bebas sebebas-bebasnya gitu. Oke, sebebas-bebasnya tadi ngomongin bebas juga. Kita bisa kasih informasi apa aja nih ke orang? Contoh misalnya kayak di Banda Aceh yang lagi kondisi listrik nggak stabil, ya. Mungkin ada yang bikin hoax dan segala macam. Segampang itu. Kenapa sih Ustadz kita ngelihat orang itu bisa gampang kali berasumsi? Dia padahal asumsi doang nih awalnya, terus tiba-tiba menyebar kemana-mana jadi hoax, jadi berita. Bahkan kalau kebohongan yang selalu berulang maka akan jadi sebuah kebenaran bagi orang lain mungkin ya. Itu fenomena yang kita rasakan saat ini. Apalagi di dunia maya ya, di dunia digital tuh gampang banget untuk tersebarnya hoax. Itu bagaimana Ustadz kalau kita lihat fenomena ini yang kita sendiri sebagai orang awam nih? Ya mungkin anak-anak muda udah tahu nih filternya, kayak tadi filter hoax ini semuanya. Orang awam, orang tua kita yang gampang terkena hoax gitu. Ya, jadi dalam Islam sebenarnya udah ada standarnya dalam menerima atau menyebarkan berita. Apa standarnya? Dalam Al-Quran disebutkan in ja'akum fasikun binaba'in fatabayanu. Ketika ada orang yang fasik yang membawa berita kepadamu, jangan sampai kita langsung percaya, tapi tabayun dulu. Ini banyak sekarang khususnya ya betul tadi ya orang-orang tua misalnya yang memang awam, nggak tahu menggunakan, dapat berita dikira semua yang tertulis itu pasti benar. Pasti benar. Ibarat dulu kalau apa yang udah disampaikan di koran nggak perlu bantah lagi, pasti betul. Tapi kan zaman sekarang zaman media kan nggak seperti itu. Nge-share ke grup nih, semua grup ada. Ketika ditanya hanya betul home dari grup sebelah. Alasannya grup sebelah. Gimana? Nggak seperti itu. Makanya dibuatlah standarnya bagaimana. Kalau berita yang kita dapat, kita cek dulu benar atau enggak. Kalau benar, maka kalau salah, maka stop di kita. Nggak usah kita share lagi. Kalau kita udah tahu salah. Kalau kita udah tahu benar, cek yang kedua, ada manfaat nggak kalau saya share? Kalau nggak ada manfaat, udah cukup di kita juga. Kalau udah betul dan ada manfaat, itu baru silahkan share. Takutnya apa? Timbul kegaduhan. Kalau udah timbul kegaduhan, tuh susah kita. Untuk klarifikasinya pun susah. Iya pasti. Gitu. Itu standarnya. Itu standar ya. Oke, selanjutnya ini ada sesuatu yang lagi ramai juga di sosial media. Memang kalau kita ngomongin fenomena sosial media nggak ada habis-habisnya, Ustaz. Tadi hoax, terus temena, ada lain-lain kan. Tadi Tom udah sempat mention sedikit. Temena ini lagi rame atau dalam bahasa Indonesia itu memaki ya di sosial media. Bahkan jelas secara terang-terangan di live TikTok bisa kita bilang kayak fasih betul ya. Fasih. Tidak ada filter. Seperti yang kalau kita dengar itu secara langsung, kita nggak sampai hati untuk mendengar itu karena nggak bakal ada ucapan itu terkeluar secara real life. Karena Tamlika juga di daerah, di kampung dan lain-lain, di kota, di rumah, nggak mungkin keluar kata-kata itu secara tatap muka tuh nggak bakal mungkin. Kata-kata mutiara tuh nggak pernah kita dengar. Ini udah ada, masya Allah. Semua orang bisa ngomong. Semua orang bisa ngomong kayak apa ya?
bisa kita bilang kenapa sih kalau kita di real life itu kita lebih nge-aware karena tadi filter untuk ngomongnya langsung, tapi ketika di sosial media sebuah fenomena temenan ini tuh lagi rame, bahkan kayak ya udah santai aja, bahkan bikin video bukan live lagi Ustaz, bikin video dengan sadar nge-upload, marah-marahin maki A maki B maki C, terus udah diupload, itu rame gitu. Itu viewersnya banyak ya? Viewersnya banyak, nggak tahu dia pengen cari traffic atau apa. Tapi fenomena ini agak aneh. Di real life kita takut ngomongnya, tapi ketika di sosial media kita kayak sangat jagoan ngomong kayak gitu. Masya Allah. Memang diajarkan, bahkan keimanan seseorang tuh bisa diukur dengan lisannya. Oke. Jadi Rasulullah bilang, la yastaqim imanu abdin hatta yastaqim qalbuh. Nggak mungkin iman seorang lurus tuh istiqamah sebelum hatinya lurus. Wa la yastaqim qalbuhu hatta yastaqim lisanu. Dan nggak mungkin hatinya lurus, hatinya istiqamah sampai lisannya ini betul-betul baik. Oke. Maka rupanya ya mulut yang nggak terkontrol pun bisa mencerminkan bagaimana keadaan hati. Karena hati ini memang luar biasa spesial Allah ciptakan. Setiap perkara-perkara yang nggak baik dia ngasih sensor, ngasih respon. Tapi ketika perkara tersebut nggak kita abaikan, itu betul-betul membuat hati kita makin keras, sehingga mendengar kata atau mengeluarkan kata-kata tersebut dianggap seperti perkara biasa. Bahkan zaman Nabi itu Masya Allah ada seorang sahabat, ini sahabatnya luar biasa, yaitu Jundub bin Junadah atau dikenal Abu Dzar Al-Ghifari. Itu pernah mengeluarkan kata-kata yang menjadi penyesalannya seumur hidup. Ketika dia ngomongin Bilal, jadi ketika duduk, Bilal ini kan mantan budak. Benar. Jadi ketika dia ngobrol sama dijawab sama Bilal, kayaknya dia nggak layak jawab ngomongan saya. Akhirnya bilang apa? Ya benar Ummi Aswad, wahai anak perempuan hitam, katanya. Ketika mendengar kalimat tersebut, kayaknya ini nggak kondusif lagi nih. Akhirnya Bilal pergi. Rupanya kalimat tersebut terdengar sampai ke Rasulullah. Ketika berada di hadapan Rasulullah, ini Abu Dzar betul-betul gemetar sampai keluar daripada mulut Rasulullah, innaka mru'un fikal jahiliyah. Gara-gara kalimat tersebut Rasulullah bilang apa? Kamu adalah orang yang ada sifat jahiliyah pada diri kamu. Itu Masya Allah. Kalau kawan kita yang bilang mungkin kita masih aman. Ini Nabi yang bilang. Kalau kayak zaman sekarang lagi Yahudi kah misalnya, itu betul-betul betul-betul terpukul kita. Makanya dia ingat betul sampai ketika minta maaf kepada Bilal. Bagaimana cara minta maafnya? Bilal udah maafkan, tapi Abu Dzar meletakkan pipinya ke atas tanah, menyuruh Bilal meletakkan kakinya di sebelah yang lain, supaya dia tahu kalimat-kalimat yang seperti ini itu bukan kalimat yang memang layak untuk dikeluarkan. Bahkan dalam hadis lain ada disebutkan juga minal kabair, termasuk dosa besar, syatmur rajul walidaih, ketika seorang anak, seorang laki-laki mencaci, menghina orang tuanya. Sahabat nanya, memang ada anak yang mau mencaci, menghina orang tuanya? Apa kata Rasulullah? Termasuk anak mencaci orang tuanya adalah ketika dia mencaci orang tua anak yang lain. Anak yang lain caci orang tuanya. Habis dicaci ayahnya, dicaci ibunya. Dia juga mencaci ibunya. Itu termasuk dosa besar. Sama seperti kita mencaci ayahnya, ayah kita sendiri. Kalau zaman kita kan kita bilang ayah kamu lagi, ayah kamu. Kita pulang ke rumah bilang ayah tadi diajak, ada kamu balas. Itu anak ayah. Padahal secara tidak langsung dia lagi mencaci orang tuanya sendiri. Dan itu termasuk dosa besar. Itu kayaknya kita anggap perkara-perkara yang biasa. Benar. Padahal itu betul-betul perkara besar. Di sisi kita kira ringan, tapi di sisi Allah itu bukan perkara ringan. Apalagi buat ini apa? Tipu-tipu untuk ketawa-ketawa. Ada hadisnya juga loh. Ada. Jadi ada wailul lilladzi yuhaddits fayakdzib liyudhika bihil qauma wailun lahu. Celaka bagi seseorang yang berbicara kemudian dia berdusta, tujuannya supaya orang lain tertawa. Celaka baginya. Ustadz, tapi sekarang banyak seperti itu. Ya jangan kita normalisasi perkara yang nggak betul.
Oh, tapi kan kita perlu bercanda. Ya, bercanda memang betul bercanda. Rasulullah pun bercanda. Jangan kita kira duduk sama Rasulullah cerita surga neraka aja. Kalau duduk sama Rasulullah cerita azab sama pahala saja. Jabir bin Abdullah pernah ngasih tahu gini. Rasulullah tuh kalau lagi duduk sama kami, kalau kami ngomong tentang makanan, Rasulullah ngomong juga tentang makanan. Kalau kami ngobrol-ngobrol tentang pekerjaan, beliau ikut. Bahkan ketika kami nostalgia masa jahiliyah kami, teringat kayak mana kami jeleknya dulu, ngobrol-ngobrol kayak gitu. Dulu. Rasulullah diam dan kadang-kadang beliau tertawa. Itu bagaimana kehidupan Rasulullah, dan Rasulullah juga bercanda. Jadi sebenarnya menormalisasikan perkara-perkara yang nggak betul itu punya akibat atau efek yang buruk di kemudian hari. Nanti menganggap manggil kawan dengan nama ayahnya, kalau ini bukan manggil untuk memuliakan, memang manggil untuk ngejek-ngejek. Itu nggak betul. Kalau itu dinormalisasikan, maka apa yang terjadi nanti ke depan akan parah lagi, akan buruknya lebih besar lagi, seperti itu. Iya, mengolok-olok ya. Betul. Sampai kayak gitu. Iya, itu memang dari dulu sih ada fenomena itu ya, dari kecil. Dari kecil tahu udah ada fenomena kayak gitu, bahkan sampai SMA kali ya. Terus di kuliah udah hilang sih habit itu, alhamdulillah ya. Yang habit setelah SMA kayak nggak perlu lah gitu. Betul. Kayak itu nggak terlalu penting untuk harus kita lucu-lucuan, karena juga bakal menyakiti sebagian dari teman-teman kita yang nggak terima mungkin di kayak gitu kan. Aduh ya ampun. Memang lah kalau di sosial media itu aneh orangnya, memang bisa sekasar itu. Kalau di real life ya kita kalem kayak gitu, kayak kita jumpa di warung kopi udah kita ngomong kayak gitu. Bahkan kalau pengen temen atau berkata kasar, dia kecilin suaranya. Kecuali udah marah besar baru itu tak apa-apa bakal keluar. Dan kata-kata yang kasar tadi itu kemungkinan keluar ketika udah marah besar. Yang itu notabene sangat jarang terjadi di lingkungan. Nggak mungkin dong setiap hari marah-marah orang. Jadi itulah yang bikin nggak tahu kenapa ya, ketika kita ngelihat wah real life dan segala macam. Dan tadi juga mencerminkan kalau lisan tuh mencerminkan dia juga gitu ya, di hari-harinya mungkin ketutup gitu. Pokoknya hatinya seperti itu. Aduh ya ampun. Satu lagi Ustadz, ini ada pertanyaan, bagaimana cara ngekritik yang membangun dengan komentar yang atau bagaimana cara membedakan kritik yang membangun dengan komentar yang justru menyakiti? Karena kita tahu di sosial media lagi rame nih government kita. Ya, wah kritik nggak boleh kasar, harus membangun. Terus ada yang bilang lagi, kritik nggak perlu membangun, yang penting kritik aja dulu. Ini dua kubu yang kayak mereka tujuannya sama nih, kritik, tapi caranya berbeda. Ada yang pengen membangun dengan cara yang baik-baik, ada yang memang udah kita ngomong aja sekasar mungkin biar mereka sadar. Terutama untuk siapa yang petinggi-petinggi, orang yang memang harus kita kritik dan lain-lainnya. Ya, memang menggunakan lisan diatur juga di dalam agama kita, bagaimana kita mengkritik atau mengkomentari orang lain. Diatur. Bagaimana diaturnya? Kalau kita ambil ke kisah, dulu ada Fir'aun. Fir'aun ini jahatnya luar biasa, sampai buat peraturan anak laki-laki yang lahir daripada Bani Israel disembelih. Itu Masya Allah keburukan yang dilakukan Fir'aun. Tapi apa perintah Allah kepada Nabi Musa dan Nabi Harun ketika dakwah kepada Fir'aun? Apa katanya? Faqula lahu qawlan layyina. Wahai Musa, wahai Harun, berkatalah kepada Fir'aun dengan perkataan yang baik. Kira-kira kalau di kampung kita ada orang jahat betul, layak nggak dapat perkataan yang baik? Kayaknya dengan parang langsung kan. Tapi ini enggak, luar biasa. Apa dasar yang Allah berikan kepada Nabi Musa dan Nabi Harun? Berkatalah kepadanya dengan perkataan yang baik. Kalau kita bilang ya Allah, dia bunuh orang, ya Allah, dia itu zalim, dia ini, apa layak kata-kata baik diberikan kepada dia? Kan secara logika kita kayaknya nggak cocok nih, harus main tangan nih, harus main. Tapi Allah perintahkan, berkatalah kamu kepadanya dengan perkataan yang baik. Mudah-mudahan dia teringat. Ini ada apa? Kita harus tahu tugas kita adalah ikhtiar, sedangkan yang memberi hasil adalah Allah. Jadi mengajak orang kepada kebaikan harus dengan cara yang baik.
Cegah orang daripada keburukan juga harus dengan cara yang baik. Nggak betul kita suruh orang kepada kebaikan, cara kita nggak baik. Nyuruh orang ke masjid, kalau enggak kita bakar semua rumahnya. Itu nyuruh orang dengan cara yang nggak baik. Nyuruh orang sedekah, curi semua harta orang-orang yang buat tuh sedekahin. Itu nyuruh orang kepada baik, caranya nggak baik, nggak betul. Dalam Islam, setiap tujuan yang baik, caranya pun harus baik. Jadi amar ma'ruf bima'ruf kalau istilahnya. Cegah orang daripada keburukan juga harus dengan cara yang baik. Nahi mungkar pun harus dengan cara yang ma'ruf. Nggak boleh mencegah orang daripada kemungkaran dilakukan dengan cara yang mungkar. Orang buat buruk, dia cegah dengan keburukan, ya dua keburukan, makin banyak yang buat buruk. Jadi bagaimana cegah keburukan tetap dengan cara yang baik. Cuman kemudian yang kritikan atau komentar semuanya ada loh metode baiknya, santunnya untuk bisa semua aspirasi yang kita ingin sampaikan itu tersampaikan. Cuman gara-gara fenomena yang akhir zaman yang udah banyak rusak, seakan-akan kalau belum kasar nggak akan diterima. Seakan kalau nggak temenak, itu kayaknya nggak di open. Itu bagaimana? Ya kembali kepada setiap pribadi kita. Makanya ada pepatah, perbaiki dirimu, aslih nafsaka, yasluh lakan nas. Perbaiki dirimu, maka orang-orang akan memperbaiki dirinya. Contoh, kalau kita bocor, orang ngomong kita bocor juga. Tapi kalau kita betul-betul santun, kita jaga sikap, orang bermuamalah dengan kita, jaga juga dirinya. Kita orang tepat waktu, betul. Orang-orang tahu kita tepat waktu. Pasti orang yang buat janji sama kita, pasti akan, jangan sampai telat nih. Dosen jam 8 udah masuk misalnya. Itu pasti mahasiswa ngikut. Tapi kalau ada yang nggak pas juga, nggak aware dengan waktu, maka orang pun akan sama. Jadi perbaiki diri kita, maka orang akan memperbaiki dirinya. Kita dari pihak yang dikritik, itu harus tahu juga. Ini orang berbuat ini berani seperti ini, ya nggak lain gara-gara kita sendiri. Maka harus kita berbenah nih, harus berbenah. Jangan maunya orang harus baik sama saya. Tapi dia nggak pernah tahu bagaimana cara berbuat baik kepada orang-orang. Gitu. Itu dia. Nah, satu lagi nih, tadi melanjutkan dari kritik ya. Kalau bisa dibilang kritik ini nasihat atau yang lain-lainnya. Tom pernah dengar kalau ingin menasehati orang jangan secara publik, harus secara one on one, tatap muka. Lupa itu dari siapa. Tapi ini juga menarik karena di sosial media sangat bebas. Ketika orang bikin konten mungkin nggak sesuai dengan moral kompas beberapa orang, dia kritik atau dia nasehatin langsung di sosial media. Yang mungkin ada cewek yang tidak berjilbab, kita tahu dia muslim, tapi kita kritik, halo kak, maaf gitu kan, sekedar mengingatkan pakai tanda emot kayak gini. Terus dibalas komennya sama yang lain netizen, udah biarin aja dia mah gini kayak gitu, apa sih urusan lu gini. Jadi intinya netizen ini bertengkar satu sama lain kayak gitu. Sebuah sikap gimana sih Ustadz, yang kita tahu kan karena sosial media ini bebas ya, secara terbuka. Yang kita tahu kalau nasihat itu lebih baik secara one on one, kalau di publik malah memalukannya. Nah, bagaimana kita menyingkapi ketika ada sesuatu yang gak beres nih? Apakah kita DM langsung? Apakah ya udah kita biarin aja dan lain-lain? Jadi yang pertama yang harus dilakukan oleh setiap muslim, kalau dalam hadis man ra'a minkum mungkaran, barang siapa yang melihat kemungkaran, maka harus dicegah kemungkaran tersebut. Makanya disebutkan kebaikan itu harus disebarluaskan. Tapi keburukan ditutup. Kenapa keburukan ini ditutup? Karena keburukan ini cepat betul mempengaruhi orang. Sangat cepat. Makanya ketika banyak orang yang memposting tentang keburukan, maka orang menilai ini kayaknya biasa. Seharusnya apa? Kebaikan itu yang banyak harus disebarkan, supaya orang betul-betul banyak loh orang baik. Banyak loh ini. Makanya kalau kita lihat konten-konten yang baik, konten-konten berbagi, itu kayaknya menginspirasi orang-orang lain juga untuk berbuat baik. Kalau konten-konten yang buruk, itu orang yang punya niat buruk terinspirasi juga. Kayak gini caranya. Kemarin dia ketangkap gara-gara gini. Jadi gimana kita? Betul dikatakan tadi, yaitu kalau kita ingin menasihati orang,
itu bagaimana jangan terbuka. Itulah metode Rasulullah. Rasulullah ketika memperingati ada sahabat-sahabat yang lain yang melakukan keburukan, itu secara umum beliau sampaikan, tapi nggak pernah menyebutkan siapa. Jadi ada Mu'adz bin Jabal yang ketika pulang ke sukunya habis belajar dari Rasulullah jadi imam sholat isya. Ketika imam sholat isya dia baca surat Al-Baqarah, khatam. Jadi ada makmumnya yang nggak mau ikut, jadi pisah. Ini Al-Baqarah khatam. Dituduh, oh kamu munafik ya, kata Mu'adz. Habis itu dia nggak terima, lapor kepada Rasulullah. Ketika lapor kepada Rasulullah, apa yang Rasulullah lakukan? Rasulullah kumpulin sahabat, kemudian Rasulullah bilang, di antara kalian ada orang-orang yang membuat orang lain lari daripada kebaikan. Udah pingin ke masjid, lihat dia Al-Baqarah, aja deh lah, ulang lagi. Ada orang-orang yang seperti itu, tapi Rasulullah nggak pernah sebutin siapa orangnya. Kemudian baru Rasulullah mendatangi Mu'adz bin Jabal secara khusus. Apa? Afatanun anta ya Mu'adz, wahai Mu'adz, kamu pingin buat gaduh ya? Kamu pingin buat ribut? Kenapa kamu nggak baca dengan Sabbihisma rabbikal a'la, kata Rasulullah. Nah, itu secara khusus. Begitu juga ketika ada seseorang yang udah divonis untuk dipotong tangannya gara-gara mencuri, kemudian cari cara supaya diberikan keringanan. Datanglah kepada orang yang dekat dengan Nabi, minta keringanan-keringanan. Nah, akhirnya apa? Rasulullah marah, Rasulullah kumpulkan sahabat semuanya. Kemudian Rasulullah ngasih tahu, jangankan kalian, kalau Fatimah anak saya yang mencuri, saya sendiri yang potong tangannya. Nah, kemudian Rasulullah menasihati orang tersebut secara khusus. Jadi Rasulullah tuh paling paham keadaan sahabat. Ada Arabi yang datang ke masjid kencing, kencing, dilihat sama sahabat yang lain. Apa yang terjadi ketika itu kan spontan. Masuk masjid, dia memang orang nggak tahu apa-apa dari pegunungan sana. Ya dia lihat ada tempat, ya dia kencing. Semua sahabat lagi dia kencing, pingin tarik itu kerah baju lehernya itu. Apa yang dibilang Rasul? Tinggalkan dia, biarkan kencing dulu. Ini kan manusiawi betul. Coba bayangin lagi kencing ditarik. Kan nggak bisa kita tahan. Jadi udah dia kencing, Rasulullah kasih tahu kepada sahabat yang lain, tolong ambilkan air 1 ember, siram. Udah dia kencing, kita suruh siram. Habis itu dipanggil sama Rasulullah. Ketika dipanggil sama Rasulullah, duduk di samping Rasulullah. Kemudian semua sahabat ngelihat dia dengan pandangan yang tajam. Rasulullah, Masya Allah, beliau nasihatin, sholat tempat kita ini enggak dibangun untuk buang najis. Tempat ini untuk sholat. Ngelihat bagaimana lembutnya Rasulullah, tahu bagaimana keadaan dia, maka dia pun spontan berdoa, Allahumma arhamni wa Muhammada wa la tarham ma'ana ahada. Ya Allah, rahmati saya dan Muhammad saya, yang lain jangan kasih rahmat. Ini spontan. Kenapa? Karena memang kita betul-betul harus tahu bagaimana keadaan kita ketika kita di posisi orang tersebut. Makanya ada kalimat kata para ulama gini, perlakukan orang sebagaimana kalian ingin diperlakukan seperti apa oleh Allah. Bukan oleh orang. Orang belum tentu memperlakukan kita sama. Kita baik sama dia, dia belum tentu baik sama dia. Tapi kalau kita baik sama dia, Allah pasti baik sama kita. Nah, jadi perlakukan orang sebagaimana kita ingin diperlakukan seperti apa oleh Allah. Kira-kira kalau kita banyak salah, banyak buat dosa, kita pingin dibeberkan, dihina, direndahkan, dicaci, diolok-olok, atau kita pingin dimaafkan? Nah, dimaafkan. Kita pingin dimaafkan. Maka perlakukan orang yang ketika berbuat salah pun sama sebagaimana kita ingin diperlakukan apa oleh Allah. Nah, jadi tentu kita jangan double standar. Kalau orang yang salah habis-habisan, tapi ketika kita salah bilang, kalian kok kayak gitu kali sama saya. Jadi ya seperti itulah. Wa amilin nas bima tuhibbu ayu amilukumullah. Pergaulilah orang sebagaimana kita ingin diperlakukan seperti apa oleh Allah. Seperti itu. Dia. Wah, banyak banget tadi kita udah ngomongin fenomena sosial media, entah dari Facebook, dari TikTok, yang netizen, habit dan segala macam. Tadi juga kita sempat mention filter, Ustaz. Mungkin terakhir kita bisa kasih tips kepada Furkaners yang lagi nontonin podcast kita, filter yang bisa kita gunain tuh sebelum kita ngeposting sesuatu di sosial media tuh apa? Ya, kalau saya lebih ke kalimat tadi ya. Jadi jangan nge-like, jangan nge-share, jangan komen, jangan apapun perbuat
sesuatu yang membuat kita malu nanti ketika perkara tersebut dinampakkan. Oke. Kalau itu setiap kita punya pikiran itu, kita ketika ngelihat ada foto-foto yang nggak bagus lah misalnya, itu ketika nge-like ini kalau dinampakkan nanti saya yang nge-like, kira-kira malu nggak saya? Kalau malu jangan. Oke. Ini saya mau nge-share nih, tahu ini provokasi nih yang saya share nih. Kira-kira kalau nanti saya dipanggil, dinampakkan perkara tersebut, saya malu nggak ya? Maka kalau malu, jangan buat. Itu nggak usah kita cari dalil-dalilnya dulu. Itu ke pribadi kita dulu. Kita cari dari hati kita. Kalau dinampakkan di hadapan orang-orang, mungkin sekarang orang nggak tahu karena saya pakai akun palsu. Orang nggak tahu saya pakai nama orang lain. Tapi kalau memang itu dinampakkan adalah saya, kira-kira saya malu nggak? Maka kalau malu, stop, jangan. Tapi kalau perkara tersebut buat kita betul-betul bangga, maka silahkan. Itu kembali kepada pribadi masing-masing. Seperti itu. Berarti kita harus berpikir 2-3 kali lebih jauh ya, untuk memposting sesuatu, nge-like, nge-share dan lain-lainnya. Kalau kita udah salah ini, udah terlanjur ya, namanya juga masa lalu ya. Sekarang baru sadar nih, akan yang kita perlakukan kepada orang itu salah gitu. Apakah kita harus klarifikasi? Langsung kan, halo saya klarifikasi gitu. Memang yang paling berat buat salah itu minta maaf ya. Iya. Itu yang berat. Iya. Beda kalau kita buat salah sama Tuhan kita, Allah sangat mudah mengampuni. Tapi kalau sesama manusia itu berat. Bukan hanya berat minta maaf, memaafkan pun berat. Bukan perkara mudah memaafkan. Apalagi gara-gara fitnah kita, dia keluarganya rusak, karirnya hancur, semuanya habis gara-gara fitnah kita. Tiba-tiba kita memang udah nyesal, datang ke dia, saya mohon maaf ya, saya salah. Memang kalimat tersebut untuk kita ucapkan berat, tapi dia juga berat untuk memberikan maaf tuh berat. Maka bagaimana? Ya kalau memang sudah berbuat salah, memang ketentuannya harus minta maaf, minta kerelaan. Makanya disebutkan syarat taubat itu 3. Nyesal, tekad nggak ngulangin lagi, kemudian meninggalkan amalan tersebut. Ini kalau kita sama Tuhan. Tapi kalau sesama orang tambah satu lagi, minta kehalalan, keridhaan. Ini berat nih, bukan hanya perkara lisan. Dulu beli bakwan bayar 1 ambil 3. Itu berat juga tuh. Nyari warungnya nggak ada lagi, orangnya udah kemana. Itulah minta kehalalan. Harus gentle juga. Harus gentle. Ya, ini memang harus luar biasa punya tekad ya untuk minta maaf itu susah. Bahkan baiknya Allah tuh, Allah nggak menilai masa lalu kita. Tapi kalau kita kan vonis orang gara-gara masa lalunya, maka jangan pernah mikir seburuk apapun masa lalu kita masih punya masa depan. Kalau kita perbaiki sekarang, tentu Allah akan memberikan jalan pembuka bagi kita. Gitu. Itu dia, Ustadz. Kita udah cukup banyak ngobrol. Mungkin terakhir, apa pesan Ustadz untuk generasi muda agar lebih bijak lagi nih untuk ngejaga lisan dan juga jari mereka di era digital? Iya, untuk zaman sekarang ini anak-anak muda semuanya, kita semuanya lah. Itu gimana caranya kita harus tahu keselamatan kita itu dalam menjaga tingkah dan perilaku kita. Baik lisan ataupun sekarang jempol lagi. Jangan sampai kita terlalu latah di zaman sekarang. Kayaknya kalau nggak ada komen, nggak ada like dari kita, nggak ada jejak kita di situ, kayaknya kolot kali. Nah, kalau nggak ikut campur, kayaknya kita tinggal betul. Jangan seperti itu. Harus betul-betul bijak, pikir 2 kali sebelum berbuat, sebelum bertindak. Itu dia. Berpikir sebelum bertindak 2 kali. Alhamdulillah Furkaners, kita udah sampai di penghujung episode kali ini. Tadi cukup banyak ya kita belajar dari sejarah, dari bagaimana Nabi memperlakukan sahabat, bagaimana fenomena sosial media juga membentuk habit kita di real life, bagaimana lisan kita, ketikan kita juga itu mencerminkan bagaimana hati kita sebenarnya. Jadi kamu langsung aja muhasabah diri. Ya gitu ya. Kita coba untuk bisa merefleksikan diri, bisa muhasabah. Apa sih yang udah kita lakukan di masa lalu? Ingat pesan Nabi Muhammad SAW, berkata baik atau diam.
Nah, maka di dunia digital pun kalau yang udah kita tulis nggak membawa kebaikan, itu lebih baik kita tahan dulu, kita hold dulu, ya kan? Kita hold dulu karena jejak digital tuh abadi. Catatan malaikat aja abadi. Digital juga udah abadi. Nah, ini tuh udah double. Kalau dulu kita ngobrol mungkin ke orang aja, tapi sekarang jejak digital itu bisa di tracking sejauh apapun itu ketika sudah ada di digital. Semoga setelah ini kita lebih bisa berhati-hati lagi ngobrol di sosial media, Ustaz ya. Kita juga bisa mengetik dengan yang baik. Jangan sampai menyakiti orang walaupun itu tujuannya bercanda. Tujuannya ngejokes. Kita nih udah temen nih. Dan segala macam. Tapi ya kita nggak tahu isi hati orang yang berbeda-beda. Oke, sampai jumpa di episode selanjutnya. Terima kasih Ustadz udah saling Bang Tam. Sudah sharing sangat luar biasa. Kayak bakal panjang lagi nih kita ngobrol. Memang lisan nggak ada batas. Betul. Nggak ada batas. Nggak ada batas ya. Karena fenomena juga bakal terus. Apalagi internet super cepat. Keluar dari sini ada aja masalah. Keluar dari sini ada aja tambahannya. Aduh, kacau. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Tetap jaga lisan, tetap jaga jari, dan jaga hati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.